Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kebangkrutan dari PT Surya Toto Indonesia Tbk. Selanjutnya adalah perkenalan kelompok. Saya Vicky Dwi Mevantrisia dengan NIM belakang 356 selaku moderator. Selanjutnya, Saya Frelita Rahmatria Aprilia dengan NIM belakang 223. Saya Rahmatul Iza dengan di belakang 228. Saya Amalia Tunisa dengan NIM akhir 238. Saya Flora Purba dengan NIM belakang 351. baik, selanjutnya adalah pembahasan yang akan dibahas pada materi ini adalah profil perusahaan, analisis kebangkrutan, analisis multivariat, metode Z-score, laporan keuangan PT Surya Toto Tbk, laporan analisis keuangan, dan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja untuk profil perusahaan akan dijelaskan oleh Iza. Kepada Iza, saya silakan. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan. Surya Toto Indonesia Tbk didirikan tanggal 11 Juli 1977 dalam rangka penanaman modal asing dan memulai operasi komersil sejak Februari 1979. Kantor pusat Surya Toto Indonesia Tbk terletak di Gedung Toto, Jalan Tomang Raya nomor 18, Jakarta Barat, 11430, Indonesia, dan pabrik berlokasi di Tangerang. Pemegang saham memiliki 5% atau lebih saham Surya Toto Indonesia Tbk 31 Maret 2023 yaitu Toto Limited Jepang 37,90%, PT Multifortuna Asindo 29,51%, induk usaha, adapun induk usaha terakhir adalah PT Marindo Intikor dan PT Surya Pamitra Abadi 25,05%. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya Ultimate Beneficial Owner Surya Toto Indonesia Tbk adalah Ani Gumuijo, Anton Budiman, Beni Suryanto, Effendi Gojali, Gani Atmadireja, Hanafi Atmadireja, Huamina Andi, Kelvin Budiman, Marjuki Atmadireja, Ratna Andi, Cahyo Alim, Tony Suryanto, Umar Sono Andi, dan Usman Andi. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Toto meliputi kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk sanitary seperti kloset, wastafel, urinal, bidet, dan lain-lainnya, fittings, keran, shower, dan lainnya, dan peralatan sistem dapur, lemari pakaian, vanity, dan sebagainya, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan produk tersebut, seperti tempat tisu, tempat sabun, gantungan, handuk, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada analisis kebangkrutan. Kebangkrutan adalah salah satu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya menurut Haryanto dan Sudomo. Kebangkrutan merupakan kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Juga menegaskan bahwa kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Menurut beberapa ahli, kebangkrutan dapat diartikan sebagai keadaan di mana sebuah perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada direktur karena mengalami kekurangan dan juga ketidakcukupan dana untuk melanjutkan operasionalnya. Akibatnya, tujuan ekonomi perusahaan yaitu memperoleh keuntungan tidak tercapai. Keuntungan yang didapatkan seharusnya bisa digunakan untuk membayar pinjaman, membiayai operasional perusahaan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya, baik melalui laba yang dihasilkan maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Yang ketiga yaitu analisis multivariatif. Analisis statistik multivariat adalah metode statistik yang memungkinkan penelitian dilakukan pada lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik ini dapat dianalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang sama. Tujuan utama analisis multivariat adalah mengukur, menjelaskan, memprediksi tingkat hubungan antara variat, yaitu kombinasi variabel dengan bobot tertentu. Dengan teknik ini kita dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya secara simultan
simultan. Misalnya menganalisis pengaruh variabel kualitas produk, harga, dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan. Teknik analisis multivariat pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi. Analisis dependensi digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel tergantung dependent variabel dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Kategori ini mencakup analisis regresi linear berganda, analisis diskriminan, analisis varian multivariat atau MANOVA, dan analisis korelasi kanonikal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kepada Nisa saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada metode Z-score. Metode Z-score atau Altman adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan menurut Supradi di tahun 2003. Indikasinya, ZI lebih kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. ZI lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Yang terakhir, 1,81 lebih kecil dari ZI lebih kecil dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Next. Yang selanjutnya ada laporan keuangan PT Surya Toto Tbk. Data PT Surya Toto Tbk selama 3 tahun berturut-turut. Yang pertama ada aktiva lancar. Di tahun 2021 berada di 1.144.741.239.978. Di tahun 2022 1.981.344. Di tahun 2023 sebesar 1.647.046.125 rupiah. Dan seterusnya ada hutang lancar, terus aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, dan nilai buku total hutang. Next. Lalu selanjutnya ada rumus untuk perusahaan go public. Di sini ada X1, rumusnya aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva, ada X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 ekuitas dibagi nilai buku total hutang, X5 penjualan dibagi total aset. Rumusnya ZI sama dengan 0,717 dikali X1 tambah 0,4847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,42 dikali X4 dan ditambah 0,998 dikali X5. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya langsung kepada Flora, saya silakan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang analisis multivariate PT Surya Toto Tbk. Dapat dilihat dari X1 sampai X5 dan dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat beberapa perubahan dari tahun 2021 ke 2022, begitu juga dari 2022 ke 2023. Next. Selanjutnya ada data PT Surya Toto Tbk selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021 terdapat nilainya 1,9032
2,2626405 dan pada tahun 2023 2,21852528. Selanjutnya dapat dilihat grafik metode Z-score di slide. Yaitu yang pertama pada tahun 2021 sama seperti di slide sebelumnya, dan tahun 2022 begitu juga pada tahun 2023, yaitu yang pada tahun 2021 terdapat nilai 1,9033, 2022 2,262 sekian, dan pada tahun 2023 terdapat 2,218 sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk analisis PT Surya Toto Tbk, kepada Tata saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PT Surya Toto Tbk. Nilai Z-score PT Surya Toto Tbk menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai Z-score adalah 1,9034 yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sehat dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan karena lebih dari 1,81. Pada tahun 2022, nilai Z-score naik menjadi 2,2626, menunjukkan peningkatan kesehatan keuangan perusahaan dan tetap tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Namun pada tahun 2023 nilai Z-score sedikit menurun menjadi 2,2185 tetapi masih lebih besar dari 1,81 sehingga perusahaan tetap dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Lalu peningkatan penjualan dan nilai perusahaan setiap tahunnya berkontribusi pada efektivitas modal kerja yang meningkat. Hal ini menyebabkan nilai Z-score selalu di atas 1,81, menandakan bahwa perusahaan besar berpotensi tidak mengalami kebangkrutan. Lalu dari hasil yang telah dihitung tadi, tahun 2021 ZI-nya bernilai 1,90, artinya ada di Z-nya ada di antara 1,81 dan 2,99. Ini menunjukkan areanya tidak pasti atau abu-abu, di mana kemungkinan kebangkrutan tidak jelas apakah besar atau kecil. Begitu juga dengan tahun 2022, Z-score-nya 2,26, artinya itu menunjukkan area yang tidak pasti atau abu-abu, dan tahun 2023 nilai Z-nya 2,21 yang artinya sama, menunjukkan area yang tidak pasti atau abu-abu. Maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2023 kebangkrutan PT Surya Toto Indonesia Tbk menunjukkan area yang tidak pasti atau abu-abu di mana kemungkinan kebangkrutan tidak jelas apakah besar atau kecil. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini akan saya membacakan kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, PT Surya Toto Indonesia Tbk menunjukkan ketidakpastian mengenai potensi kebangkrutan. Nilai Z-score tahun 2021 sebesar 1,9033, tahun 2022 sebesar 2,26, dan tahun 2023 sebesar 2,2185. Berada di rentang antara 1,81 dan 2,99 yang berarti kondisi keuangan perusahaan harus diperhatikan dengan seksama untuk mencegah penurunan lebih lanjut yang dapat merugikan perusahaan. Penurunan Z-score pada tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya aktiva lancar dan tingginya penggunaan utang lancar yang berdampak pada rendahnya modal kerja bersih dan laba ditahan yang hanya mencapai 7% dari total aktiva. Penurunan penjualan dari tahun 2022 ke 2023 juga mempengaruhi modal kerja perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan operasionalnya. Meskipun PT Surya Toto Indonesia Tbk tidak menunjukkan potensi kebangkrutan yang tinggi, perusahaan memerlukan perhatian ekstra untuk menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan. Selanjutnya, saran akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk saran PT Surya Toto Indonesia Tbk harus fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan utang untuk perkuat kondisi keuangannya.
optimalisasi proses produksi, penggunaan teknologi, dan pengelolaan sumber daya yang efektif dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba. Perusahaan juga perlu mengurangi ketergantungan pada utang lancar untuk mengurangi biaya bunga dan meningkatkan laba bersih. Diversifikasi produk dan ekspansi ke pasar baru dapat membantu menstabilkan pendapatan dan mengurangi resiko penurunan penjualan. Selain itu, pengelolaan model kerja yang efektif serta analisis dan perencanaan keuangan yang mendalam sangat penting. Manajemen piutang dan persediaan yang optimal akan memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis dan perencanaan keuangan berkala dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan memungkinkan tindakan korektif tepat waktu. Penggunaan analisis multivariat dan metode prediksi lainnya dapat memberikan wawasan lebih dalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu perusahaan mengurangi risiko kebangkrutan di masa depan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.